Oke, halo Shalom. Kembali lagi dengan saya Frans. Oke, jadi untuk kali ini saya akan bahas soal apa itu artinya menjadi seorang Kristen. Oke, saya akan mulai pembahasan ini dengan membaca Roma 8 ayat 30 yang berbunyi seperti demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kita akan berbicara lebih spesifik soal panggilan Tuhan. Jadi dari ayat yang tadi yang telah saya baca, itu berbicara kepada panggilan Tuhan itu ditujukan untuk orang yang telah ditakdirkan dan juga untuk orang yang telah dibenarkan. Panggilan yang berasal dari Tuhan itu, panggilan itu mempunyai kuasa untuk merubah hati seseorang yang menerima dan merespon panggilan Allah. Jadi panggilan yang dari Allah ini diberikan untuk mengeluarkan kita dari kegelapan dunia. Dan kita bisa lihat ayat ini dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke. Jadi setelah kita dikeluarkan dari kegelapan, kita bisa menjadi sahabat Kristus dan tinggal dalam kerajaan surga. Dan orang yang menerima panggilan ini, mereka secara tidak langsung mereka menjadi milik kepunyaan Yesus Kristus, dan mereka telah memasuki dunia kebebasan, dunia harapan, dunia di mana mereka bisa sabar akan penderitaan dan juga kepastian akan kehidupan yang kekal. Panggilan itu berasal dari Injil yang diberitakan oleh seseorang kepada kita. Kita perlu untuk secara gagah berani menyatakan dan juga percaya kepada panggilan Injil, dan juga percaya bahwa panggilan Injil itu mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Dan itu kita bisa lihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 14 yang berbunyi seperti demikian. Untuk itulah Dia telah memanggil kamu oleh Injil yang kamu beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan. Kekuatan dari panggilan Injil itu dilakukan oleh Allah itu sendiri. Setidaknya ada 3 elemen yang perlu diperhatikan dalam panggilan Injil. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita telah berdosa. Yang kedua, hukuman dari kita punya dosa itu kematian. Dan yang ketiga, hukuman dosa yang seharusnya kita buat karena dosa yang telah kita perbuat itu telah dibayar lunas oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Tapi sekedar mengatakan soal 3 elemen tadi itu tidak cukup, karena kita harus secara pribadi percaya dan bertobat. Setelah kita bertobat, siapa saja yang merespon panggilan Injil yang berasal dari Allah itu akan diampuni dan juga memiliki jaminan hidup yang kekal. Kita bisa lihat ini dalam John 3:16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, jadi setelah kita merespon terhadap panggilan Injil, Tuhan Yesus akan membuat perubahan spesial dalam kita punya hati untuk menjadi lebih seperti Yesus itu sendiri. Dan itu terjadi saat kita sudah mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Kita bisa lihat ini dalam Yeskiel 36 ayat 26 yang berbunyi, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oke, jadi kita akan diperbarui setiap hari untuk lebih lagi seperti Yesus saat kita sudah memiliki iman dan percaya dan merespon kepada panggilan Allah. Dan juga perlu kita tanam dalam kita punya pikiran bahwa panggilan Injil itu harus secara pribadi direspon
dan secara tulus berbalik dan bertobat kepada Yesus Kristus. Dan setelah pribadi kita percaya dan bertobat, kita harus juga selanjutnya kita harus percaya kalau di dalam Yesus Kristus kita punya pengampunan dan kehidupan yang abadi. Sudah yang tadi telah saya sebutkan, kalau saat kita sudah percaya kepada Yesus, kita seharusnya bertobat dan berbalik kepada Yesus dan mempunyai iman di dalam Yesus Kristus. Seperti yang Kisah Para Rasul 20 ayat 21 katakan, "Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus." Oke, jadi bertobat itu artinya secara sadar, secara pribadi mau meninggalkan segala dosa-dosa yang sering kita buat. Dan memiliki iman itu berarti bagaimana kita memandangkan kita punya pikiran, memfokuskan kita punya pikiran kepada Yesus, supaya kita punya dosa-dosa yang telah kita perbuat itu diampuni dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Hal terakhir yang saya ingin bagikan dan perlu diingat, kalau panggilan Injil itu harus dilakukan setiap hari supaya kita dibentuk dan diperbarui untuk lebih lagi sama seperti Yesus, supaya pada kedatangan Yesus yang kedua kali kita bisa diangkat bersama-sama dengan orang percaya lain. Oke, dan ayat terakhir untuk menutup sebuah pembahasan di video kali ini terdapat dalam Kolose 2 ayat 6 yang berbunyi, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Oke, itu saja untuk video kali ini. Saya berharap kalian akan mendapat dan kami sebagikan kepada kamu keluarga, teman, dan juga orang yang kalian ketemu. Oke, terima kasih.